Kademangan Surakarta pada masa zaman peralihan dan masih dalam kekuasaan kerajaan Pajajaran. Menurut cerita masyarakat, beliau adalah Eyang Dalima. Kita bertemu lagi. Sampurasun, Baraya Dagang Channel. Masih ekspedisi penelusuran sesepuh Puun di wilayah Kampung Dukuh, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya. Untuk ketertiban, kita hormat kepada sesepuh walaupun beliau sudah berbeda dimensi. Kita buka sendalnya seperti biasa. Dan kami akan memasuki wilayah area. Punten, sampurasun. Ini menarik. Di sini terdapat bebatuan-bebatuan yang besar-besar seperti ini, diameter 30 cm, lebar 40, dan memang banyak di sini terdapat. Ada banyak sekali. Di sini juga ada. Dan juga ada yang menarik di sebelah sini. Coba kemari, Kang. Ini menarik, ada bongkahan batu dan di tengahnya ada lubang kecil. Ini sering kita temukan di keramat-keramat dengan biasanya beliau masih ada keturunan dari Galuh biasanya, dan masih dalam kultur megalitikum sampai neolitikum, juga sampai zaman sekarang. Ini contoh-contoh kecilnya. Dan di sini juga ada sepertinya gerbang masuk ini, karena ada beberapa undakan 1, 2, 3 hingga masuk kemari. Dan dari yang tadi juga ada gerbang masuk. Saya akan mencoba untuk membuka dimensi dulu. Barangkali karena ketidaktahuan kami berlaku kurang sopan. Mohon maaf untuk para sesepuh yang ada di Kampung Dukuh, di wilayah Ciawi dan area sekitarnya, apabila kami dan rekan tidak terlalu sopan santun, karena ini untuk kebutuhan edukasi sejarah leluhur kita, khususnya yang berada di Kampung Dukuh. Dan di sini menurut saya ini petilasan dengan tipe nisan seperti ini. Dan kita temukan lagi ada cekungan di sini, sebelah sini, Kang. Ada cekungan yang menarik dari sini ke sini. Dan biasanya ini melambangkan sesepuh-sesepuh pada abad masa-masa peralihan dari zaman kerajaan ke zaman kesultanan. Dan wilayah Dukuh
masuk ke wilayah Kerajaan Surakarta, kerajaan kecil yang pada masa itu masih dalam bagian satu kesatuan kerajaan Pajajaran sekitar abad 16, tahun 1500-an sekian. Dan Surakarta adalah salah satu kerajaan yang kecil. Dan Kampung Dukuh masih termasuk wilayahnya. Dan ternyata betul di sini kita temukan sebuah nisan yang menjadi simbol bahwa di sini adalah sesepuh atau wilayah-wilayah adat, atau juga bisa disebut kabuyutan karena banyak bebatuan-bebatuan yang lebar dan tempatnya tanahnya ditinggikan, dan biasanya bisa dikatakan itu adalah sebuah kabuyutan, dan biasa juga dikatakan oleh masyarakat setempat adalah pemakaman leluhur. Dan siapakah beliau? Menurut cerita-cerita masyarakat setempat yang ada, di sini adalah keramat sesepuh, atau mungkin saya bilang beliau adalah seorang puun dalam masa peralihan dari kerajaan ke kesultanan di wilayah Surakarta. Mohon maaf, betul, Kademangan Surakarta pada masa zaman peralihan dan masih dalam kekuasaan kerajaan Pajajaran. Menurut cerita masyarakat, beliau adalah Eyang Dalima, dan itu belum tentu juga benar karena kemungkinan besar itu adalah hanya sebuah gelar. Dan biasanya gelar-gelar yang diberikan oleh masyarakat setempat atau juga oleh leluhur-leluhurnya, karena beliau sebagai ketua adat atau ketua kampung, dan juga beliau juga mempunyai kebijakan-kebijakan sendiri dalam perjalanan, atau kita bisa dikatakan dalam karirnya di tempat tertentu, dan akhirnya diberi gelar sebagai Eyang Dalima. Yang uniknya, dalam hasanah Islam, Dalima itu akulturasi bahasa dari Dal 5, dan terdapat dalam huruf-huruf yang berada di surah Al-Ikhlas. Dalnya ada 5, dan itu adalah sebuah akulturasi budaya dalam satu ajaran. Kita tetap harus selalu bijak dalam mensikapi sejarah manapun yang berada di dunia ini, khususnya yang berada di Kampung Dukuh, karena kebenaran yang mutlak adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita sebagai anak cucu, seharusnya kita harus merawat, menjaga, raksa dan riksa kebijakan leluhur pada zamannya, sekarang hingga masa depan untuk bekal anak cucu kita, demi kelangsungan kehidupan yang aman, nyaman, tertib, teratur, tata tentrem, karta raharja, subur makmur, loh jinawi, seperti itu. Dan beliau Eyang Dalima untuk di wilayah sini sangat sekali dihormati, walaupun sekarang beliau sudah ada di alam yang lain, dan ilmunya masih beredar dan masih memancarkan energinya hingga sekarang. Kurang lebihnya, baik buruknya, bagus dan tidaknya, itu menurut persepsi kita masing-masing. Sekali lagi, kita tetap bijak dalam mensikapi sejarah, karena kita bukan pelaku sejarah. Pun tawe pun amit ampunan paralun sampurasun, Deweng Channel cag. Terus, jadi mah iya. Jangsat bisa.